dikabutkan. Kemudian campur dengan udara. Nah, pada saat volume mengecil tersebut, volume tetap, tiba-tiba busi menyala, ya, busi menyala, maka bensin terbakar oleh udara, ya, terbakar oleh udara. Tapi tahapnya adalah proses isometrik di proses 2-3. Itu saat di situ adalah terbakar, maka terjadilah panas, ya, panas terbentuk. Kemudian hasil pembakaran yaitu CO2 dan H2 timbul, sehingga pistonnya mengembang lagi, proses 3 ke 4 itu mengembang lagi, ya. Karena kan kalau bensin itu kan C8H18 tambah oksigen sama menjadi 8 CO2 plus 9 H2O, sehingga pistonnya turun karena itu adalah proses isotropik, ya, atau adiabatik. Nah, proses 41 adalah pelepasan panas di knalpot, begitu ya. Prosesnya pelepasan panas di knalpot. Jadi katupnya ngebuang lagi, ada semacam klep-klep di situ, ya. Jadi saya ulang 1-2 proses kompresi, ketika itu udara ditekan, bensin masuk, ya. Kemudian proses 2-3 busi menyala, terbakar, key-in, panas terbentuk, ya. 3-4 pengembangan gas-gas, ya, sehingga pistonnya turun ke bawah, ya, karena volumenya mengembang begitu. Kemudian 41 adalah knalpot, melepaskan panas, gitu ya. Dan itu turun naik. Nah, di bawahnya itu nanti dihubungkan dengan poros engkol. Jadi gerakan piston turun naik, di bawahnya itu ada semacam poros engkol, memutar gear, ya, muter, sehingga nanti di situ akan menggerakkan roda, roda motor atau roda mobil, ya, sehingga kita bisa nyaman bepergian, padahal di dalamnya masih sibuk, gitu ya, sibuk. Oke. Nah, nanti itu efisiensinya sama, ya, efisiensi sama dengan W per key in. W per key in efisiensinya, ya, W per key in. Nah, W-nya adalah key in min key out. Key in min key out sama dengan yang di atas. Semua kan ada key H, ada key C, ya, ada key in, ada key out, sama aja tuh, ya. Yang penting dia di daerah panas masuk sama keluar, ya. Jadi efisiensi W per key H itu W-nya adalah key in per key out, maka jadi 1 min key out per key in. Sama dengan 1 min, nah key out adalah karena isometrik, volume tetap, maka Q-nya adalah MCV T4 min T1. Yang key in MCV T3 min T2. Artinya tahap 41 dan tahap 23, ya, 32, ya, begitu. Nah, maka MCV-nya sama, atas bawah dihapus, maka efisiensi sama dengan 1 min T4 min T1 dibagi T3 min T2, ya. Jadi itu kalau tadi kan yang siklus sekarang kan efisiensi sama dengan 1 min TC per TH kan gitu. Kalau ini kan enggak. Semua titik itu diperhitungkan, ya. 1 min T4 min T1 dibagi T3 min T2. Kemudian karena proses 1, 2, dan 3, 4 adalah isentropik, kita lihat rumus yang kemarin kita pelajari, ya. Rumus yang kemarin kita pelajari kan, kita waktu termo 2, ya. T2 per T1 sama dengan V1 per V2 pangkat K-1. Itu hubungan kalau temperatur dengan volume pada saat isentropik. Maka T3 per T4 sama dengan V4 per V3. Gini, kalau temperatur dengan volume itu dia biasanya berseberangan. Kalau yang temperatur atasnya 2, volume atasnya 1, ya. Kemudian kebalikannya, ya, sama juga dengan T3 per T4 sama dengan V4 per V3 pangkat K-1. Nah, karena V1 per V2 dan V3 sama dengan V2 dan V4 sama dengan V1, maka T2 per T1 sama dengan T3 per T4, gitu. Maka T4 per T1 sama dengan T3 per T2. Ya, jadi gitu, ya. Nanti kita akan aplikasikan di soal. Kita lihat soalnya, ya. Siklus Otto memiliki rasio antara volume V1 terhadap V2 sama dengan 9
menggunakan udara sebagai fluida kerja. Kondisi awal tekanannya adalah 95 kPa, T1-nya 25 derajat Celcius, dan V1-nya 3,8 liter. Selama proses penambahan kalor 7,5 kilojoule kalor ditambahkan. Maksudnya begini, ketika bensin itu dibakar, kalau di motor itu kan ada busi ya, busi itu sebetulnya mematik pembakaran. Sebetulnya nanti yang terbakarnya itu juga bensin ya, bensin dan udara. Yang disebut dengan 7,5 kilojoule itu adalah panas hasil pembakaran. Ya. Tentukan seluruh T dan P pada setiap kondisi dan tentukan efisiensi siklus. Diketahui CV sama dengan 0,718 kilojoule per kilogram Kelvin dengan K sama dengan 1,4. Ya, oke, lihat halaman berikutnya. Terus ke atas, terus. Oke. Kondisi titik 1, P1 95 kPa, V1 3,8 liter, dan T1-nya 25 derajat Celcius, sama dengan 298 Kelvin. Kebetulan kita akan menggunakan rumus gas ideal, di mana R-nya 0,08205. Makanya liter atmosfer. Makanya P-nya harus dibikin atmosfer ya, supaya sesuai dengan konversi. Jadi gini, dalam hal konversi itu penting ya, satuan itu harus seragam. Jangan sampai satuannya beda-beda karena nanti jadi salah ngitung. Kebanyakan sih kesalahan-kesalahan perhitungan karena gara-gara masih tidak paham tentang satuan, ya, tidak paham tentang konversi. Belum lagi ketidaktelitian, ya. Kadang-kadang begitu anak-anak itu kan kadang kalau mahasiswa itu kan salah dalam hal. Oke, option dulu ya, jangan lupa. Oke, baik. Baik. Satu atmosfer itu kan 101,325 kPa, maka 95 kPa adalah 95 dibagi 101,325 adalah 0,938 atmosfer. Ya. Karena rumus gas ideal itu kan ada PV NRT, maka N sama dengan P1 V1 per RT1. Masukin angka-angkanya sesuai dengan yang disebutkan tadi, maka N-nya adalah 0,146 mol. N ini adalah jumlah udara yang masuk. Ya. Apakah bensinnya dihitung? Sebetulnya bensinnya juga harusnya dihitung. Cuma bensin ini dengan udara itu ternyata perbandingannya sangat besar ya. Jadi bensinnya dikit, udaranya banyak. Bayangkan C8H18 tambah O2 jadi 8 CO2 plus 9 H2O. Kalau dihitung nanti oksigen itu adalah 12,5. Jadi 1 mol bensin 12,5 mol oksigen. Sementara udara itu ada nitrogennya kan. Ada nitrogen, berarti nanti udaranya itu adalah 100 per 12,5 kali jumlahnya. Jadi kalau dihitung nanti jumlah bensinnya itu diabaikan terhadap jumlah udara karena memang sangat sedikit ya. Berat molekul udara, karena udara ini kan terjadi 79% komposisinya adalah nitrogen dan 21% komposisinya adalah oksigen, maka berat molekul udara itu 28,84. Kalau dikalikan dengan 0,146 mol sama dengan 4,21 gram atau 4,21 kali 10 pangkat minus 3 kilogram. Sangat sedikit ya karena udara itu kan ringan. Udara itu ringan kalau ditimbang ya. Oke. Sekarang proses 1,2 adalah kompresi adiabatik atau isentropik, di mana V1 per V2 sama dengan 9, K-nya 1,4. K itu kan CP per CV ya, di mana CP-nya 7 per 2 R, CV-nya 5 per 2 R, maka K sama dengan 1,4. Rumus untuk adiabatik T2 per T1 sama dengan V1 per V2 pangkat K-1. Juga nanti kehubungan, kalau kita hubungan juga untuk adiabatik, adalah P1V1 pangkat K sama dengan P2 V2 pangkat K. Gitu ya, itu kalau untuk hubungan adiabatik antara P dengan V. Jadi Anda harus paham ya, rumus tentang adiabatik hubungan antara T sama V, P sama V, kemudian T sama P. Nah, itu nanti harus hafal tuh, karena tidak akan saya ulang lagi ya. Maka nanti T2 sama dengan T1 dikalikan V1 per V2 pangkat K-1. T1-nya 298,
V1 per V2-nya 9, K-nya 1,4 min pangkat 1,4 min 1 sama dengan 717,7 Kelvin. Kemudian P2 pakai hubungan yang di atas, P1 dikalikan V1 per V2 pangkat K. 95 kalikan 9 pangkat 1,4 adalah 2059 kPa. Nah. Oke ya, jadi sekarang sudah tahu kondisi di titik 2. Sekarang ke titik 3. Titik 3, proses 23 sistem menerima panas pada isometrik sebesar 7,5 kJ. Maka Qin sama dengan MCV delta T sama dengan MCV T3 min T2. Nah, gitu ya. Sehingga kalau kita persamaan itu kita modifikasi, maka T3 sama dengan Qin dibagi MCV plus T2. Nah, Qin-nya 75 kJ, M-nya 4,21 kali 10 pangkat minus 3 kg, CV-nya 0,718 kJ per kilogram Kelvin, T2-nya 717,7, maka T3 adalah 3198,9 Kelvin. Nah, gitu ya. Oke. Untuk isometrik berlaku juga P2V2 per T2 sama dengan V3 per T3. Ini untuk kondisi isometrik atau juga kondisi isotermal atau kondisi isobar pakai rumus ini. Tapi kalau adiabatik nggak boleh pakai rumus ini. Adiabatik nggak bisa pakai rumus ini ya. Rumus ini hanya berlaku untuk isotermal, isometrik, isohorik, isobar. Ya. Karena isometrik V2 sama dengan V3, maka P3 sama dengan P2 dikalikan T3 per T2. Ya, maka 2059 dikalikan 3198,9 dibagi 717,7 sama dengan 9177,3 kPa. Gitu ya. Oke, jadi ini adalah T3. Sekarang T4. T4 ya. T4 ke T3 adalah ekspansi adiabatik. Kita punya hubungan di sebelumnya adalah T2 per T1 sama dengan T3 per T4 sehingga T4 sama dengan T3 T1 per dibagi T2. Masukin angkanya 3198,9 dikalikan 298 per 717,7 sama dengan 1328,2 Kelvin. Kemudian V1 per V2 sama dengan V4 per V3 sama dengan 9 sehingga V3 per V4 sama dengan 1/9. Berlaku adiabatik P4 sama dengan V3 kalikan V3 per V4 pangkat K. Maka P4-nya 423,2 kPa. Oke, ya. Nah, lengkaplah sudah semua temperatur. Maka efisiensi sama dengan W per Qin sama dengan Qin bagi Qout per Qin sama dengan 1 min Qout per Qin sama dengan 1 min MCV. Qout-nya adalah MCV T4 min T1 dibagi MCV T3 min T2, MCV-nya hilang, maka efisiensi sama dengan 1 min T4 min T1 dibagi T2 min dibagi T3 min T2. Masukkan angka-angkanya ketemu efisiensinya adalah 0,585 atau 58,5%. Itu adalah efisiensi di siklus Otto tadi. Artinya apa? Dari bensin yang dibakar oleh udara tadi yang berubah menjadi kerja sebesar 58,5%. Kemana panas yang hilang? Hilang karena gesekan, karena radiasi panas, hilang sebagai panas di knalpot. Ya. Kemudian kerja yang dihasilkan adalah W sama dengan efisiensi kali Qin. 0,585 kalikan 7,5 jadi 4,39 kilojoule. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan untuk soal ini?
Jadi yang pertama Anda pahami adalah efisiensi ya. Efisiensi itu kan adalah W dibagi QH atau QN sama ya. Kalau untuk siklus Carnot, efisiensinya adalah W per QH di mana sama dengan 1 min TC per TH. Nah, gitu ya. Temperatur rendah per temperatur tinggi. Kalau untuk di siklus Otto, efisiensinya adalah, jadi Anda memahami dari efisiensi. 1 min T4 min T1 dibagi T3 min T2. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, kita teruskan nomor 3 ya. Soal nomor 3 kita teruskan. Terus agak ke atas nih. Saya nggak bisa lihat. Oh, terus. Saya ingin lihat gambarnya, gambar siklusnya. Oke. Nah, ini siklus diesel. Bedanya apa siklus diesel dengan siklus Otto? Siklus diesel ini adalah bahan bakarnya solar, ya. Kalau siklus Otto adalah bahan bakarnya bensin. Prosesnya A ke B. Tadi kita tidak tadi pakai 1 2, sekarang pakai A, pakai abjad. A ke B itu isentropik. Biasanya tekanannya sangat tinggi. Kalau di siklus bensin itu biasanya perbandingannya V1 per V2 itu antara 9 sampai 11 ya. Kalau perbandingan tekanannya di siklus diesel itu 17 sampai 19 kali rasionya. Makanya tekanannya itu agak tinggi sekali dan solar ini kan rantainya agak panjang, C16H34. Sehingga untuk terbakar dia butuh temperatur sangat tinggi. Sehingga dia ditekan sampai 17 sampai 19 kali lipat tekanannya, dari mulai 1 atmosfer ke 17 sampai 19 atmosfer ditekan di ruang pembakaran sehingga udaranya itu panas. Nah, udara panas disembur solar, terbakar. Jadi di mesin diesel tidak ada gusi, nggak ada. Jadi si udara itu dikompresi setinggi mungkin sehingga udaranya panas. Nah, udara panas disembur solar, terbakar begitu. Ya, terbakar. Nah, kalau tadi dia di proses kalau tadi di siklus diesel itu 1-2-nya itu atau A B B-nya dari isentropik sama ya. Tapi proses 2-3 atau B ke C-nya adalah isobar. Isobar itu. Tadi kan isometrik ya, isobar. Isobar ada pengembangan gas, C ke D adalah isentropik lagi, D ke A adalah isometrik ya. Jadi A ke B isentropik, B ke C isobar, lihat gambarnya datar ya. C ke D adalah isentropik, D ke A adalah isometrik. Jadi nanti Anda harus paham dengan diagram PV, diagram TS ya. Coba lihat A ke B itu diagram TS-nya isentropik, B ke C-nya tekanannya isobar ya. Terjadi kenaikan temperatur. Entropi juga berubah. C ke D adalah isentropik lagi, D ke A adalah isometrik. Baik. Ini nanti kita akan hitung di belakang aja ya, bagaimana ngitung efisiensinya ya. Kebetulan nggak ditampilkan di sini. Baik. Nomor 3, udara sebagai fluida kerja dalam motor bakar dengan siklus diesel mengalami proses berturut-turut. Semua proses dianggap reversible, udara dianggap gas ideal CP 7/2R. Pertama adalah kompresi adiabatik, udara dari keadaan A, PA 1 bar, TA 27 derajat Celcius menjadi keadaan B. PB-nya 17 bar. Kemudian pemanasan isobar menjadi keadaan C, TC-nya adalah 500 derajat Celcius. Ekspansi adiabatik menjadi keadaan D, kemudian pendinginan isometrik menjadi keadaan A. Gambarkan siklus tersebut dalam diagram PV sudah tadi ya, sudah kita pelajari. Sudah kita gambarkan. Lengkapi data tekanan temperatur kepada setiap kondisi. Ya, lihat kondisi A 1 atmosfer suhunya 27 derajat Celcius.
kondisi B 17 atmosfer, temperaturnya nggak tahu, keadaan C juga tekanannya belum tahu, suhunya sampai 500 derajat Celcius, keadaan D juga kosong. Ya. Lengkapi itu kotak itu ya dengan hitungan berikut. Lanjut, halaman berikutnya. Lanjut, Neng. Oke. K-nya 1,4 sudah. Ini saya tidak akan saya urai lagi ya. Kondisi awal VA sama dengan RTA per PA. Kebetulan ini N-nya nggak ada. Kalau N-nya nggak ada, maka nanti volume molar ya, persatuan mol. Ya kita tidak menghitung N-nya kita hilangkan sehingga nanti satuan volumenya adalah volume molar per mol per mol berarti ya. R-nya 0,08205, temperaturnya 300 Kelvin, tekanannya 0,987 atmosfer ya. Tadi sudah kita hitung kepada tadi 1 bar itu setara dengan itu. Maka VA adalah 24,94 liter per mol. Itu volume A ya. Kemudian volume B, A dan B dikompresi adiabatik. PA-nya 1 bar, PB-nya 17 bar. Hasil kemarin waktu kita ngitung di kedua, maka hubungan antara T dengan P, masih ingat kan? TB per TA sama dengan PB per PA pangkat K min 1 per K, atau T2 per T1 sama dengan P2 per P1 pangkat K min 1 per K gitu ya. Ini tidak akan saya kasih tahu lagi kemarin sudah ya. Jadi Anda harus paham. Ini kata tadi kan hubungan antara kalau T sama V hubungannya adalah T1 T2 per T1 sama dengan V1 per P2 pangkat K min 1. Kalau hubungan P sama V, P1 V1 pangkat K sama dengan P2 V2 pangkat K. Kalau hubungan antara T sama P, TB per TA atau T2 per T1 sama dengan P2 per P1 pangkat K min 1 per K. Nah, itu sudah hafal tuh untuk adiabatik ya. Karena adiabatik rumusnya unik-unik ya, harus hafal tuh. Karena sudah kita turunkan dari kemarin rumusnya ya. TB-nya 300, TA-nya 300, PB-nya 17 bar per 1 pangkat 1,4 min 1 per 1,4 sama dengan 674 Kelvin atau 401 derajat Celcius. Kemudian PA VA pangkat K, PB VB pangkat K sama dengan VB per VA pangkat K sama dengan PA per PB. Maka nanti jadi dipindah tuh jadi pangkat ya. Maka PA per PB sama dengan sebentar. VA per sebentar. PB per VA sama dengan PA per PB pangkat 1 per K. Masuk itu angkanya. Yang VA 24,94, PA-nya 1, PB-nya 17, pangkat 1 per 1,4 sama dengan 3,3 liter per mol. Itu volumenya ya. Volume tahu, suhu tahu. Nah. Oke, lanjut Neng, ke atas. Oke. Jangan lupa absen ya. Keadaan C. B ke C adalah isobar. Isobar hingga temperaturnya TC 500 derajat Celcius atau 773 K. Karena isobar PB sama dengan PC 17 bar atau 16,78 atmosfer. Maka VC sama dengan RTC per PC. Masukin angkanya semua. Ketemu 3,78 liter. Itu kondisi di titik C. Temperatur tahu, tekanan tahu, volume tahu. Ya. Kemudian titik D. Proses C ke D adalah ekspansi isentropik. Sedangkan proses D ke A isometrik, maka VC sama dengan VA 24,94.
Maka berlaku adiabatik, PCVC pangkat K, PDVD pangkat K, masukin angkanya PC 1,21 bar. Atau 1,194 atmosfer. PD adalah TD adalah PD kali VD per sebentar ada tamu sebentar ya. Oke. Kemudian TD sama dengan PD VD per TR per R. Sekian angkanya ketemu suhu 363 Kelvin atau 90 derajat Celcius ya. Baik. Sehingga nanti semua kotaknya itu terpenuhi. Keadaan A, B, C, D semua terpenuhi. Keadaan A itu 1 bar, suhu 27 atau 300 Kelvin, volume molanya 24,94. Keadaan B 17 bar, suhunya 401 atau 674 Kelvin, volume molarnya 3,3 ya. Keadaan C 17 bar, suhunya 500 atau 773 Kelvin, volume molarnya 3,78. Keadaan D 1,21, suhunya 90 atau 363 Kelvin, volume molarnya 24,94. Oke, kita lihat efisiensinya. Efisiensi sama dengan W per Q in, di mana W adalah Q in min Q out per Q in, sama dengan 1 min Q out per Q in, sama dengan 1. Nah, lihat ada bedanya ya. Kalau yang Q out, karena dia adalah isometrik, MCV TD min TA. Kalau yang Q in, karena isobar, MCP. Nah, pakai CP ya. MCP dikalikan TC min TB. M-nya hilang karena K adalah CP per CV. Kalau CV per CP, seper K. 1 per K. 1 per K. Ya. Masukin angkanya ketemu 54,5%. Artinya apa? Jumlah panas yang diberikan, yang berubah menjadi kerja adalah 54,5%. Kemana panas yang hilang? Hilang sebagai knalpot, ya, sebagai gesekan mesin, sebagai radiasi panas. Oke. Jadi ketiga siklus itu, siklus Carnot, lihat efisiensinya ya, 1 min TC per TH. Siklus Otto 1 min T4 per T1 per T3 min T2. Nah, kalau Ottonya itu ada seperkanya. Ya, kalau diesel ada seperkanya depannya ya. Sama dengan siklus Otto, tapi depannya ada seperkanya. Gitu, ya. Jadi begitu. Jadi gini, pertama kalau Anda memahami siklus adalah lihat dulu tahapannya ya. Tahapan siklus 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Supaya nanti nggak keliru. Pahami dulu itunya ya, tahapannya. Yang kedua adalah pahami dulu tentang efisiensi. W per QH. Nanti dari situ kita nurunkan rumusnya tuh. Nah, kalau dia misalnya isometrik, MCV dt. Kalau dia misalnya isobar, MCP dt gitu ya. Jadi nanti tuh pemahamannya dari sana ya. Jadi memahaminya dari situ dulu. Pertama langkah pertama memahami dulu diagram PV-nya atau yang memahami tahapan-tahapnya, apakah isometrik, isotermal atau adiabatik atau dulu efisiensinya. Efisiensi sebenarnya rumusnya keluar semua. Dengan Anda memahami itu nanti Anda paham ini. Ya. Kalau hitungan sih tinggal ini ya, tinggal menyesuaikan dengan satuannya. Salsabila, kita lihat file yang satu lagi sebelum kita lanjutkan ke bahasan berikutnya. Coba lihat file yang satu lagi. Terima kasih Salsabila, semoga jadi amal soleh sehat semua ya. Baik, nah ini kita lihat nih
penerapan siklus termodinamika di OTEC. OTEC ya. OTEC itu adalah Ocean Thermal Energy Conversion, adalah pembangkit listrik dengan menggunakan perbedaan antara suhu air laut di permukaan dengan suhu air laut di dalam. Amoniak sebagai fluida. Jadi ada sebuah siklus di situ, siklus Carnot ya. Jadi kan laut ini kan ada perbedaan suhu antara permukaan dengan dalam ya. Permukaan dengan dalam. Amoniak sebagai fluida kerja menguap dengan menggunakan suhu air laut di permukaan. Jadi sebetulnya amoniaknya ada dalam silinder, dalam perpipaan. Di situ mengalir pipa, dalam pipanya ada amoniak. Ya, amoniak itu menguap dengan menggunakan suhu permukaan air laut bagian atas. Ya, menguap. Ya, menguap. Nah, ketika menguap, dicegat oleh turbin, mutar untuk turbinnya, nanti menghasilkan listrik. Nah, amoniak yang sudah menggerakkan turbin turun ke bawah tuh, didinginkan oleh air laut bagian dalam. Dinginkan, kemudian dipompa lagi ke atas, nanti dia menguap lagi di permukaan. Ya, gitu kira-kira ya. Tapi amoniak tidak pernah bercampur dengan air laut. Air lautnya di luar pipa, tapi di dalam pipanya adalah amoniak. Tentu saja pipa yang digunakan adalah pipa yang tahan korosi. Jangan sampai nanti bocor, jangan sampai nanti berlubang ya, karena nanti amoniaknya akan mencemari air laut. Uap yang dihasilkan memutar turbin didinginkan oleh air laut bagian dalam. Jika suhu permukaan air laut 30 derajat Celcius, kedalaman laut 6 derajat Celcius, laju penguapan amoniak. Jadi amoniak ini dia mendidih pada suhu 21 derajat Celcius. Amoniaknya mendidih pada suhu 21 derajat Celcius. Jadi kenapa nggak pakai air? Air itu kan mendidihnya kan suhu 100 kalau 1 atmosfer. Ini dia mendidihnya 21 derajat Celcius dengan tekanan 913,7 kPa. Tekanannya cukup tinggi ya. Dengan laju penguapannya 2 kilomol per detik. 2 kilomol per detik dengan kalor permukaan, dengan kalor penguapan 1624 kilojoule per kilogram. Amoniak ini berat molekulnya adalah 17 ya. Berarti kalau 2 kilomol per detik, 1 kilomol amoniak adalah 17 kilogram. Kalau 1 mol kan 17 gram ya. Kalau 1 kilomol berarti 17 kilogram. Berarti 2 kilomol per detik sama dengan 2 kali 17. Ya. 34 kilogram per detik. 34 kilogram per detik. Kalau dikalikan dengan 1624, nanti kilogramnya hilang, sekian joule. Sekian kilojoule. Baik. Hitung efisiensi siklus jika sistem bekerja dengan siklus Carnot. Kedua, berapa energi listrik yang dihasilkan dari W-nya ya. Kita lihat di diagramnya, TH-nya 30 derajat Celcius. Ditambah 273 adalah 303 Kelvin. TC-nya 6 derajat Celcius atau 279 Kelvin. Berarti efisiensi adalah 1 min TC per TH, gitu kan? 1 min TC per TH, TC-nya adalah 273 sama 6, 279 dibagi 303. Oke ya? Nah, kemudian tahu efisiensinya kan? Efisiensinya 1 min TC per TH kan? Terus efisiensi adalah W per QH. Berapa W? W sama dengan efisiensi kali QH. QH-nya berapa? QH-nya adalah M kali lambda. M adalah massa dari amoniak. Tadi kan 34 kg per detik dikalikan 1624. Dapat kilojoule kan? Kilojoule per detik kan? Nanti kilojoule per detik kan sama dengan kilowatt. Dikalikan dengan
efisiensinya nanti ketemu berapa kilowatt. Oke, kerjakan ya. Nah, kerjakan di rumah. Oke, nomor 2. LNG, berisi gas metan. CH4 diangkut dari dalam tangki berbentuk bola dari kilang Bontang ke Osaka, Jepang. Tekanannya 1 atmosfer dengan temperatur minus 160 derajat Celcius atau 113 Kelvin. Gitu ya. Jadi untuk bisa meliquidkan gas alam itu sebetulnya ada 2 cara ya. Caranya begini, tekanan normal, suhu dingin. Atau tekanan tinggi, suhu normal, kan gitu. Kan dipilih. Jadi gas itu bisa liquid kalau tekanan normal itu ada atmosfer ya. Tapi temperaturnya dingin, liquid dia. Atau tekanannya tinggi, suhunya normal, misalnya suhunya 25 gasnya. Tapi tekanannya harus tinggi. Karena dia akan dikapalkan melewati arung samudera yang bergelombang ya. Maka dipilih adalah tekanannya normal, temperaturnya dingin. Liquid itu. Kalau tekanan tinggi, temperatur normal, nanti kalau ada apa-apa meledak. Ya. Ledakannya luar biasa. Tidak mengapakan LNG itu kan luar biasa. Dicairkan ya. Karena LNG itu kalau dicairkan 600 meter kubik gas dicairkan jadi 1 meter kubik. Jadi 1/600-nya. Ya. Nah, ketika dia sampai ke Jepang, maka dia diregasifikasi dengan menggunakan panas lingkungan. Terus diregasifikasi. Nah, ketika itu ada 2 tempat tuh, suhu panas sama suhu dingin. 2 perbedaan mengalir tuh, nah dicegat oleh turbin menghasilkan W. Nah, di situ terjadi penguapan. Ya. Regasifikasinya adalah LNG-nya 60 ton per jam atau 60.000 per jam, bikin per detik nanti ya, per detik. LNG-nya adalah 512 kJ. Nah, kenapa tadi kan pakai KIH, sekarang pakai KISE karena pemilik dinginnya adalah KISE. Nah, KISE. Nah, nanti Anda hitung berapa energi listrik yang dihasilkan. Seperti biasa, dibikin Kelvin, efisiensi sama dengan 1 min TC per TH. 1 min 113 per 308. Ketemu nanti efisiensi sama dengan W per KH. KH-nya kan nggak tahu tuh. Ya, KH-nya kan nggak tahu. Nah, di mana ngambilnya? Efisiensi kan sudah tahu sama dengan W per KH. Nah, gimana caranya? Nyari W per KH, KH-nya kan nggak tahu. W-nya coba dimodifikasi. W itu sama dengan KH min KC per KH. Nanti KH-nya dimodifikasi ketemu nanti kan KC kan diketahui ya. Jadi efisiensi sama dengan 1 min KC per KH. Efisiensi sama dengan 1 min KC per KH. KC-nya tahu kan? Efisiensi tahu. Nanti KH dapat. Ya gitu. KH dapat nanti W sama dengan efisiensi kali KH. Oke, kerjakan juga ya. Kerjakan juga. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Sebelum lanjut. Gampang ya. Ada tanya? Kalau kita di kelas sih biasanya langsung dikerjakan. Ya. Karena ini adalah online berarti ya Anda harus meraba-raba aja, meraba-raba, memahami dengan baik. Ya. Oke, terus ke bawah, Neng. Soal nomor 3 dan 4. Oke. 3 dan 4, 1 siklus Otto, 1 siklus diesel ya. Ketahui T1 25 dan Celcius, P1 1 atmosfer, T3 1800, CV-nya 0,718, K-nya 1,4 ya. Berat molekul 28. Ya, mungkin tidak semua yang diketahui di sini dipakai semua mungkin ya. Mungkin lebih praktis. Jelaskan 4 tahap proses siklus Otto, udah kita jelaskan tadi ya. Tentukan temperatur T2 dan T4. Bisa T2 dan T4 pakai rumus adiabatik ya.
T2 per T1 sama dengan V2 per V1 pangkat K-1. Gitu ya. Kemudian atau T3 per T4 sama dengan V4 per V3 pangkat K-1. Nah, jadi tahu nanti situ ya. Tentukan efisiensi siklus. Udah nanti kalau T1, T2, T3, T4 tahu, efisiensi tahu. Tentukan panas QH dan kerja W yang dihasilkan dalam satuan kilojoule per kilogram. Misalnya nanti QH-nya kan CV T3 per T2. CV T3 per CV T3 min T2. Panas yang diserap kan gitu. CV adalah QH adalah CV T3 per T2. CV-nya tahu, T3 tahu, T2 tahu. W-nya apa? W-nya adalah efisiensi kalikan QH. Efisiensi itu nomor C. Baik. Kerjakan juga ya. Kemudian P1-nya 300 Kelvin, P1-nya 1 atmosfer. Rasio V1 per V2 18, cut off V3 per V2 sama dengan 2. Itu CV ada, CP ada. Tentukan T2, T3, dan T4. Nanti pakai kayak tadi. Ya. Tentukan efisiensi siklus, tentukan panas dalam kilojoule per kilogram yang diserap. Ya. Dan kerja yang dihasilkan. Oke ya, ini 4 soalnya PR. Ada pertanyaan? Bapak izin bertanya. Silakan. Silakan, Neng. Terkait perkenalkan saya Raffi Pak dari mau tanya tentang CP sama CV. Kalau CP itu ya Pak. Ya. Kalau di soalnya nggak ada keterangan CP-nya berapa, CV-nya berapa, berarti itu udah otomatis yang 7/2 sama 5/2 itu, Pak? Iya. Ya, betul. Kalau CP-nya tidak diketahui, maka CP-nya kita anggap sebagai gas ideal, ya. 7/2R atau CV 5/2R. Gitu. Oh ya, terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Oke, masih satu lagi ya. Kembali Salsabila ke soal teori yang di atas. Yang file sebelumnya ya. Masih satu bagian lagi kita bahas. Halaman 4. Terus. Nah, ini termodinamika aliran terbuka. Tadi kan tertutup ya, siklus tertutup, ini siklus terbuka. Misalnya pada area yang mengalir ya. Di sana ada kontrol volume yang disebut garis titik merah ya. Jadi ada sebuah sistem terbuka, ada massa masuk, kecepatan masuk, massa exit, kecepatan exit. Ada perbedaan ketinggian titik masuk dengan titik keluar namanya elevasi. Ada panas masuk, panas keluar, ada kerja masuk, kerja keluar ya. Laju air massa adalah massa dikalikan M rho kali rho kali Q sebetulnya. Q itu adalah V kali A ya. Kecepatan dikalikan luas penampang. Ada vektornya. Kalau ada vektor itu ada kecepatan berarti, ada arah. Atau rho itu adalah V kecil. V kecil adalah specific volume. Kalau rho itu kan kilogram per meter kubik, kalau specific volume V kecil itu meter kubik per kilogram. Gitu. Kecepatan kalikan A per V kecil atau rho kali V aksennya adalah debit ya, laju air volume. Atau laju air volume per V kecil, specific volume. Nah, nanti ini satuannya sih sebetulnya nanti bisa macam-macam ya. Konservasi massanya adalah sigma massa input dikurangi sigma massa output sama dengan akumulasi sistem.
Jadi kalau masuk 5 keluar 4 maka akumulasinya 1 ya. Energi juga sama, energi masuk dikurangi energi keluar sama dengan energi akumulasi ya. Terus nih ke bawah nih. Geser ke bawah nih. Oke. Baik. Nah. Energi input kurangi energi output adalah akumulasi. Nah, ketika itu ketika kita lihat sistem, maka kineto ditambah kineto itu adalah Q in per Q out, kurangi Q out ya. Sigma masa input dikalikan dengan theta. Theta input adalah jumlah energi yang dia bawa, energi yang dia miliki, ya. Dikurangi W neto, dikurangi sigma masa exit, dikurangi theta exit sama dengan D energi per D energi kontrol volume dibagi satuan waktu. Ya. Apa theta itu? Theta adalah energi yang dibawa oleh aliran, yaitu U energi dalam plus PV plus energi kinetik V2 per 2 plus GZ energi potensial. U plus PV adalah H entalpi ya. H plus V2 kinetik V2 per 2 tambah V kuadrat per 2 ya. Tambah GZ energi potensial. Kalau dimasukkan tetanya kan jadi begitu tuh. Begitu masukin tetanya ya. Ketika steady state masa input sama dengan masa output ya. Akumulasinya 0, akumulasi energinya 0, masa exit masa energi in sama dengan energi output. Lanjut ke bawah nih, terus ke bawah. Terus. Nah, agak naik sedikit. Nah, naik terus. Nah, oke, cukup ya. Nah, dimasukin. Nanti itu bukan. Kembali ke bawah. Nah, oke, stop. Oke, kita masukin lagi persamanya, kita urai lagi ke bawah. Jadi karena tadi sama dengan 0, E in sama dengan E out 0, maka nanti jadi ada ruas kiri, ada ruas kanan. Ruas kirinya adalah Q in plus W in tambah sigma input dikalikan energinya ya, sama dengan Q out plus W out plus sigma M exit kalikan energinya. Nanti akhirnya ketemu rumus yang sangat sederhana. Q min W sama dengan M massa dikalikan selisih entalpi H2 min H1 ditambah selisih energi kinetik ditambah selisih energi potensial. Ya. Jadi ini rumus untuk aliran terbuka. Kalau tadi kan kalau untuk aliran tertutup kan Q min W kan sama dengan delta U kan? Gitu ya. Q min W sama dengan delta. Kalau ini Q min W sama dengan M kali selisih entalpi kali selisih kinetik dikali selisih energi potensial. Nah, gitu ya. Jadi kita tadi cerita sekian panjang sebetulnya pengen rumus yang kotak ini. Jadi rumus yang di kotak ini adalah untuk berlaku untuk aliran terbuka. Kalau aliran tertutup tuh kayak yang tadi ya. Oke, masuk halaman berikutnya, halaman 5 ya. Oke, kita lihat sebuah kasus. Langsung ke contoh soal ya, contoh soal. Air dari tangki 1 suhunya 21 derajat Celcius dipompa menuju tangki 2. Perbedaan ketinggiannya 25 meter. Kemudian untuk bisa diangkut ke tangki 2 butuh pompa di mana W-nya 8,5 kW. Ya. Lajunya adalah 40 meter kubik per jam. Sebelum masuk tangki 2 dilewatkan heater. Panas masuk sebesar 225 kW. Perbedaan ketinggian 25 meter. Sekarang berapa suhu di tangki 2? Nah,
Berapa suhu di tangki? 2. Oke ya. Density air 2998 kg per meter kubik. Gravitasinya 10 meter per detik kuadrat. Gimana menyelesaikan ini? Pertama, rumusnya dulu. Ya. Rumusnya dulu. Q min W sama dengan M H2 min H1 dikalikan V2 per V1 kuadrat. V2 kuadrat min V1 kuadrat per 2 tambah G delta Z. Di sini tidak ada data kecepatan. Nggak ada kan? Kita anggap bahwa pipa yang digunakan itu sama. Karena kan berlaku V1A1 sama dengan V2A2. Kalau luas penampang pipanya sama, A1 sama A2, maka kecepatannya juga sama. Maka kinetiknya 0. Ya, dinolkan kinetiknya. Sehingga nanti dimodifikasi itu persamaan rumus tadi jadi H2 min H1 sama dengan Q min W per M. Jadi M-nya dipindahkan dulu, Q min W, M-nya pindahin dulu ke kiri, jadi per. Nanti H2 min H1-nya sama dengan Q min W per M min G delta Z. Nah, gitu ya. Baik. Di sini kita bikin perjanjian, karena ini penting perjanjian ini ya. Kalau sistem menerima panas, Q-nya positif. Tapi kalau sistem menerima kerja, W-nya negatif. Karena dia butuh kerja dari luar, butuh W, maka W-nya negatif. Tapi ketika dia butuh panas dari luar, Q-nya positif. Kebalikannya ya. Baik, Q-nya adalah, cari Q-nya. Q-nya sama dengan plus 255 kW atau 255 kJ per detik atau 255.000 Joule per detik. Lingkungan memberikan panas kepada sistem itu positif. W-nya negatif, min 8,5 kW atau min 8,5 kJ per detik atau min 8.500 Joule per detik. Minus menunjukkan lingkungan memberi kerja kepada sistem. Oke ya. Q sudah, W sudah, M sekarang. Jadi kayak gini, kalau Anda membuat rumus, sebetulnya temperatur itu hubungannya sama H2 dengan H1. Maka kita simpan di paling kiri. Q sudah, W sudah, M. M dari mana? M adalah Q kali rho. 40 kali rho. Satuannya disesuaikan. 40 meter kubik per jam, kalikan 998 kg per meter kubik, meter kubiknya hilang. Jamnya kita bikin detik. Maka ketemu 11,089 kg per detik. Oke. Terus ke bawah nih. Bawah. Agak ke bawah sedikit. Oke. Ya, baik. Q min W 25500 min jadi plus kan. Per M 11,089. Jadi yang atas adalah Joule per detik, yang bawah kilogram per detik. Jadi nanti satuannya Joule per kilogram. G-nya adalah 10, delta Z-nya 25. Jadi 250 ya. Meter kuadrat per detik kuadrat. Kan G satuannya adalah 10 meter per detik kuadrat. Z satuannya meter, 25 meter kan. Maka satuannya M kuadrat per detik kuadrat. Mungkin Anda tanya, oh Pak, yang Q min W per M satuannya Joule per kilogram. Tapi satuan G kali delta Z satuannya meter kuadrat per detik kuadrat. Coba Anda perhatikan ya. Joule itu apa sih? Joule itu adalah Newton kali meter. Newton kali meter per kilogram. Jadi Joule per kilogram adalah Newton kali meter per kilogram. Newton itu apa? Newton itu Fm kali A kan? Kilogram kali A. Percepatan. Jadi Joule adalah Newton meter per kilogram. Jadi gini, Joule per kilogram adalah Newton kali meter per kilogram. Newton adalah kilogram, ya.
kalikan meter per detik kuadrat. Berarti kilogramnya hilang, tinggal meter kuadrat per detik kuadrat. Kan Newton meter per kilogram. Newtonnya adalah kilogram kali meter per detik kuadrat. Jadi kan M-nya kan kuadrat tuh, detik per detiknya kuadrat. Kilogramnya sering menghilangkan. Jadi Joule per kilogram sebetulnya satuannya sama dengan meter kuadrat per detik kuadrat. Jadi kalau ada pertanyaan kok yang sebelah kok satuannya Joule per kilogram, yang sebelah satuannya meter kuadrat per detik kuadrat, itu sama aja. Ya, sama aja kalau kita urei. Pakai satuan Joule adalah Newton meter. Newton adalah kilogram per meter per detik kuadrat. Jadi Joule per kilogram sama dengan meter kuadrat per detik kuadrat. Gitu ya. Oke, karena kita akan ngitung CP satuannya Joule, maka totalnya adalah 23512,3 Joule per kilogram atau 23,512 kilojoule per kilogram. Karena tidak ada perubahan fasa, maka delta H itu adalah CP T2 min T1 sama dengan H2 min H1. Ya. M-nya nggak kita hitung karena kan sudah include di persamaan tadi. Ini kan persatuan kilogram. Maka CP adalah 4,187 kilojoule per kilogram. Maka CP T2 min T1 sama dengan 23,512. CP-nya masukkan 4,187. T2 yang dicari, T1-nya 21 sama dengan 23,512, maka T2-nya adalah 26,615 derajat Celcius. Itulah kenaikan suhunya ya. Awalnya 21, suhunya jadi 26, sekian. Oke, ada pertanyaan nggak? Silakan. Kalau enggak, nomor 2. Nomor 2, agak next dikit, Neng. Stop. Ini ada orang lagi bersihin rumahnya, ya. Bersihin rumahnya pakai semprotan. Pakai semprotan di mana air masuk suhu 25, tekanan 1 atmosfer dengan laju 0,1 liter per detik. Menggunakan selang ukuran 2,5 cm. Keluar lewat jet water karena dia pakai pompa ya. Suhunya naik 23 derajat Celcius, tekanannya 1 atmosfer. Kecepatan air keluar dari selang 50 meter per detik. Elevasi ketinggiannya 5 meter. Ya. Dalam kondisi steady state ada kerja yang hilang sebagai induksi medan magnet. Jadi begini, itu kan pompa itu kan butuh listrik ya. Karena lewat lilitan, maka ada kerja yang hilang. Jadi kalau kita menggunakan pompa di rumah ya, tertera mungkin 100 watt pompanya. Tapi kadang-kadang kita membutuhkan listrik lebih banyak daripada yang diterima oleh pompa. Misalnya kalau pompanya 100 watt, mungkin listriknya butuhnya 125. Ya. Ada energi yang hilang karena lewat lilitan. Lewat lilitan itu ada energi yang hilang. Makanya dia akan hilang 10% katanya ya. Bilang sebagai induksi medan magnet, mungkin nanti bentuknya adalah the magnitude of the heat transfer rate from the power unit. Jika ada yang panas yang hilang ke lingkungan, gitu ya. Tapi bukan bentuk panas, tapi energi W-nya. G-nya adalah 9,841 ya. Baik. Baik, ini sebetulnya ada yang salah, G-nya harus 10 aja lah supaya cepat ya, supaya gampang 10 aja. Nah, bagaimana menjawabnya? Q neto min W neto sama dengan M dikalikan delta H plus EK plus EP. EK adalah energi kinetik, EP adalah energi potensial. Q netonya nggak ada. Di situ tidak ada transfer panas ya, yang ada listrik aja. Walaupun listriknya sebagian keluar sebagai panas juga, tapi bukan panas dalam bentuk heater. W neto adalah W in min W loss, W out ya. Sama dengan W min 0,1 W, artinya 10% itu hilang.
Di situ disebutkan 10% kan, berarti 0,1 W. Jadi ternyata W netonya adalah 0,9 W. Gitu ya, 10% hilang sebagai panas. Tapi panas di sini adalah panas kerja ya, panas karena mungkin gesekan atau apa ya. Gesekan pompa menyebabkan ada energi yang hilang. Baik. Sudah, Q netonya 0, W netonya adalah 0,9 W. Masanya adalah masa dihitung dari Q kalikan rho. Q-nya 0,1 liter per detik atau 0,1 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik per detik. Karena 1 meter kubik 1000 liter ya. Q kalikan rho sama dengan 0,1 kali 10 pangkat minus 3 kalikan 998 kg per meter kubik. Ketemu M-nya 0,0998 kg per detik. Kita bulatkan 0,1 kg per detik. Jadi kita lihat rumusnya ya. Q netonya 0, W netonya 0,9 W, M-nya tahu 0,1 kg per detik. Sekarang delta H-nya. Delta H adalah CP T2 min T1. Ya. CP-nya 4,187, selisihnya 3 derajat. Ketemu 12,561 kJ per kilogram atau 12.561 Joule per kilogram. Sudah ya? Itu delta H-nya. Sekarang EK. EK itu adalah V2 kuadrat min V1 kuadrat. V2 tahu 50 meter per detik. V1 belum tahu. V1 belum tahu ya. Kita punya rumus debit. A1 V1 sama dengan Q. Diameternya 2,5 cm atau 2,5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Maka kecepatan V1 sama dengan Q per luas penampang. Luas penampangnya adalah 1/4 VD kuadrat. Masukin angkanya ketemu V1 0,2 meter per detik. Sehingga EK-nya adalah 50 kuadrat min 0,2 kuadrat sama dengan bagi 2 ya, 1250 meter 2 kuadrat per detik kuadrat. EP-nya, G-nya kita ganti ya 10 aja ya supaya gampang. Itu kan yang di atas kan 9,81 kita ganti 10 aja supaya cepat ya. Ketemu maka EP-nya adalah 5 kali ya 10 kali 5 adalah 50 meter kuadrat per detik kuadrat. Oke, masukin ke rumus deh ke atas. Halaman berikutnya. Halaman berikutnya. Terus nih. Terus. Oke. Nah, Q netonya 0. W-nya minus Q min, W-nya kan 0,9 W ya. M-nya 0,1, delta-nya 12561. EK-nya 1250. G delta Z-nya 50. Ya. Maka min 0,9 W sama dengan 1381,1. Nah, maka W sama dengan min 1386,1 dibagi 0,9. Maka W-nya adalah min 1540 atau min 1540 watt. Joule per detik adalah watt ya. Atau minus 1,54 kilowatt. Kenapa negatif? Negatif ini menunjukkan bahwa lingkungan melakukan kerja kepada sistem. Gitu ya. Jadi kok Pak hasilnya negatif? Nggak apa-apa negatif karena lingkungan memberikan kerja kepada sistem. 1,54 kilowatt. Oke ya. Oke, ada pertanyaan soal nomor 2? Ada nggak soal nomor 2? Oke, berikutnya nomor 3. Kompresor. Kompresor, soal nomor 3 ya. Masuknya 1 bar, keluarnya 2 bar, tekanannya naik deh. Temperaturnya 25 derajat Celcius. Ya, atau 29. Kecepatannya 15 meter per detik. Kerja kompresor adalah minus 110 kW. Minus itu kan menunjukkan menerima kerja. Laju keluarnya adalah 45 kg per menit.
P2-nya 2 bar, kecepatannya 90 meter per detik, berapa T2? Nah, berapa T2? Berapa suhu gas kompresor keluar ya? Kita lihat lagi rumusnya gitu. Jadi kalau Anda ngitung ya, pertama rumusnya dulu. Q min W sama dengan M, delta H, EK plus EP. Terus cari mana yang 0. Nah, mana yang 0 cari. EP-nya 0 karena elevasi tidak ada. W-nya minus 110 kW atau minus 110 kJ per detik atau minus 110.000. Kenapa dibikin urean seperti ini supaya nanti satuannya seragam, ya satuannya seragam. Kalau joule semua, joule kebetulan kan nanti ada joule per kilogram sama dengan meter kuadrat per detik kuadrat, maka itu karena joule per kilogram sama dengan meter kuadrat per detik kuadrat, sementara di EK atau di EP itu ada meter kuadrat per detik kuadrat, maka semuanya harus seragam jadi joule. Ya. M-nya 45 kg per menit, lajunya 0,75 kg per detik. Delta H sama dengan CP. Tadi udah W ada, M ada, delta H kan. Delta H kan CP DT2 per min T1. Nah, CP untuk jadi kebetulan harusnya diketahui ya. CP untuk amoniak adalah metan 0,56 kalori per gram derajat Celcius, dimodifikasi satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Maka delta H CP T2 min T1 adalah 2344,72 dikalikan T2 min 25. Atau delta H 2344,72 T2 min 25. EK 90 kuadrat min 15 kuadrat per 2, 3937,5 meter kuadrat per detik. Masukin ke rumus tuh. Q min W, Q min jadi plus kan gitu. M-nya 0,75. Delta H-nya 2344,72 T2 min 25. EK 3937,5. EP-nya 0. EP-nya 0 kan. Masukin angka-angkanya ketemu, temperaturnya 86 derajat Celcius. Oke ya. 86 derajat Celcius. Oke. Ada pertanyaan nomor 4? Nomor 4. Nomor 3. Satu nomor lagi yang terakhir. Satu nomor lagi terakhir. Nomor 4. Agak ke atas deh. Nah. Mana? Feet. Naikkan ketinggiannya 30 feet. 30 feet ya. Kita bacakan dulu soalnya ya. Kita baca dulu soalnya. Air dipompa dari kedalaman sumur 150 feet dengan laju 200 galon per jam ke sebuah tangki penyimpanan 30 feet ya. Untuk sebuah pemanas kecil memasuk panas 30.000 BTU per jam ke dalam air sepanjang pengangkutan. Artinya dia dipanaskan lewat pipa ya. Kemudian terjadi kehilangan panas 25.000 BTU per jam. Hilang panas itu karena memang ada suhunya dingin kan, jadi ada panas yang hilang. Kalori yang hilang selama pengangkutan 25.000 BTU per jam. Kemudian suhu air dalam sumur 35 derajat Fahrenheit, kemudian menggunakan pompa dengan horsepower 2 kalau listrik pompa yang diberikan hanya 55% yang bisa dipakai ya, yang bisa dipakai untuk memompa. Hitung berapa suhu ketika dia sampai di atas reservoir ya. Oke, rumusnya. Q min W sama dengan M delta H plus EK plus EP. EK diabaikan, anggap diameter pipanya sama ya. Q neto min W neto sama dengan M delta H plus LP. Q netonya adalah
3.000 min 25.000, 5.000 BTU per jam. Itu adalah panas netonya. Karena ada panas masuk, ada panas hilang kan? Ada panas masuk, panas hilang. Kemudian W neto adalah efisiensi kali W pompa. 0,55 kali 2 minus ya. Kenapa minus? Karena dia menerima kerja. Min 1,1 horsepower, kalau kita kalikan 1 horsepower adalah 0,7457 kW atau 0,8203 kW ya. Atau minus 820,3 watt atau minus 820,3 joule per detik. Q-nya adalah 200 galon. 1 galon 3,785 liter. 1 jam 3.600 detik, 1 meter kubik 1.000 liter. Ketemu 2,1 kali 10 minus 4 meter kubik per detik. Massa adalah rho kali Q. 98 kg per meter kubik kalikan 2,1 kali 10 pangkat minus 4. Ketemu 0,21 kg per detik. Itu adalah massanya. Delta H CP T2 min T1. Ya. 35 derajat Fahrenheit itu kan sekitar 1,67 derajat Celcius ya, supaya kita sama aja Celcius ya. Maka delta H adalah CP 4187 Joule per kilogram kali per derajat Celcius, T2 min 1,67 derajat Celcius. Terus naik lagi deh. Naik lagi. Naik lagi, terakhir nih. Terus naik lagi nih, bisa nggak? Ya, oke, ini halaman terakhir. Oke, EP-nya adalah G delta Z 10, delta Z-nya itu 54,9 meter karena 180 feet itu total ya, 54,9 meter, maka EP-nya 10 kali 54,9 adalah 549 meter kuadrat per detik kuadrat. Oke, Q min W sama dengan M delta H plus EP. Q netonya 1465,36 min jadi plus ya. 820,3, M-nya 0,21, delta-nya 4187, T2 min 1,67 tambah EP 549, ketemu langsung dihitung T2-nya 4,14 derajat Celcius. 4,14 derajat Celcius atau 39,46 derajat per detik. Jadi meningkat sekitar 4,46 derajat Fahrenheit. Oke ya. Baik, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak kita ke soal. Coba kembali ke file yang satu lagi yang terakhir ya. Soal 9 coba tadi ke file yang terakhir. Soal yang satu lagi, oke. Maaf nih, ini saya harus sambil charger karena dayanya sudah mulai low. Sedikit lagi ya. Oke, ini soal. Oke. Baik. Ini namanya PLTU, steam turbine. Jadi ada steam, tekanannya 10 bar, temperaturnya 400 derajat Celcius. Gerakin turbin menghasilkan daya 1.500 kW. Ketika tekanan turun dari 10 bar ke 0,5 bar itu dia masih campuran liquid sama uap, maka dikondensasi. Ketika kondensasi ada panas yang hilang, panas dilepaskan sebesar 1,25 kali 10 pangkat 10 joule per jam. Joule per jam sehingga jadi saturated liquid 0,5 bar. Oke. Di situ ada turbin, ada kondensor. Kalau turbinnya memberikan kerja. Kalau kondensornya melepaskan panas, berarti nanti W-nya positif tapi Q-nya negatif. W-nya positif, Q-nya negatif.
Ya. Jadi steam 10 bar, suhunya 400 derajat Celcius, gerakin turbin, keluar nanti totalnya 0,5 bar liquid semua. Kerja yang dihasilkan 1500 kW, melepaskan panas 1,25 kali 10 × 10 Joule per jam. Steam masuk 10 bar 400 derajat itu H1, kita sebut H1 ya. 3264 kJ per kilogram. H2-nya setelah keluar liquid 340,6 kJ per kilogram. EK dan EP diabaikan. EK dan EP diabaikan. Berarti Q min W sama dengan M delta H gitu aja. Q min W sama dengan M delta H. Jadi gini, Q min W sama dengan M H2 min H1. Berapa Q-nya? Minus 1,25 kali 10 × 10 Joule per jam. Anda ubah ke per detik aja. Ya. Jadi nanti dibagi 3000. Ya. Atau kilojoule per detik boleh nggak apa-apa sih. Dibuat jadi gini, minus 1,25 kali 10 pangkat 7 kilojoule per jam, nanti ubah ke per detik ya. Q min W, W-nya 1500 kilojoule per detik. Kilowatt itu kan kilojoule per detik, jadi bikin kilojoule per detik aja. Jadi min makin min nanti. Min kurangi min, karena ini positif kan. Jadi min 1,25 kali 10 pangkat 7 kilojoule per jam nanti bikin per detik nanti. W-nya adalah 1500 kilojoule per detik juga. Makin min. M-nya nggak tahu. H2-nya 340,6. H1-nya 3264. Itu minus juga nanti. Jadi min yang kiri min, yang kanan min, jadi M jadi plus kan. Nanti ketahuan berapa massa steam yang diperlukan. Gitu ya. Jadi dalam ini di PLTU, pembangkit listrik tenaga uap dengan tinggi menggerakkan turbin, menghasilkan listrik, sisa steamnya karena masih ada liquidnya dikondensasi jadi liquid semua gitu. Berikutnya nomor 2. Nomor 2 ya. Air dipompa dari telaga dengan kedalaman 40 meter dari permukaan tanah ke ketinggian 200 meter di atas permukaan air. Hitung jumlah air yang bisa dipompa. Satunya debit ya. Jika daya pompa yang digunakan 15 kW, raw air 998 kg per meter kubik, G-nya 10 meter. Asumsi tidak ada panas yang hilang. Begini, ini rumusnya gimana? Q min W sama dengan M delta H plus EK plus EP. Q-nya nggak ada. Nggak ada panas masuk, nggak ada panas keluar. W-nya ada, 15 kW atau 15.000 Joule per detik. M-nya ada kan? M nggak ada kan? Dari rho. Rho kali Q. Rho kali Q. Jadi min W rho kali Q. Delta H nggak ada. Karena nggak ada suhunya. Nggak ada. EK nggak ada. Jadi adanya EP aja. Jadi min W sama dengan rho kali Q debit kali EP. Yang diminta adalah Q-nya kan. Jadi min W sama dengan rho kali kan itu kan M kan. Rho kali Q kalikan EP. Nah, nanti Q-nya tahu. Q sama dengan min W dibagi EP. Tahu nanti Q ya. Nomor 3 dan nomor 4 sama dengan contoh soal tadi. Anda nanti silahkan diteruskan. Saya tidak akan jelaskan. Jadi yang pertama kali Anda harus pahami adalah rumusnya dulu. Q min W sama dengan M dikalikan delta H plus EK plus EP. Nanti cari mana yang 0. Ya. Setelah cari yang 0 nanti Anda harus paham mana yang positif, mana yang negatif. Kalau dia menerima panas, Q-nya positif, melepaskan panas, Q-nya negatif. W kalau sistem menerima kerja negatif, kalau memberikan kerja positif, itu penting. Baru satuan yang benar. Nanti bisa diselesaikan. Jadi pertama yang dikerjakan adalah rumusnya dulu. Oke, rumus utama pakai dulu. Yang kedua mana yang 0? Yang 0.
Yang ketiga, pahami mana yang positif, mana yang negatif. Begitu nanti Anda salah memahami positif negatif, nanti keliru ngitungnya, ya. Baru kemudian satuannya harus sama. Satuannya harus sama. Satu terus dicek, ya. Kebanyakan mahasiswa itu kenapa salah mengerjakan? Satu, kadang-kadang itu di satuan keliru. Kadang-kadang juga salah memahami misal rumusnya, salah memahami rumus, nggak tahu mana yang nol, mana yang enggak, kan gitu, ya. Pertama rumusnya dulu, mana yang nol, ada pakinya, W-nya, ada delta H, EP, EK, cari mana yang nol. M pasti nggak nol, tuh M pasti ada. M selalu ada, ya. Kemudian, atau kalau nggak ada mungkin cari semua diketahui dengan nyari debitnya kan, M itu kan rho kali Q. Ya. Kemudian pertama rumusnya, kedua adalah mana yang nol, ketiga mana yang positif, mana yang negatif, baru satuannya harus benar. Ya. Oke, jadi kita punya soal ada 8 hari ini. Nanti kerjakan juga, ya. Kerjakan juga. Nanti pengumpulannya nanti aja lah. Tunggu awal dari pokoknya dikerjakan. Tapi jangan sampai nanti gini, dikumpulkan, Anda mendadak kerjakannya buru-buru, enggak. Nanti supaya nanti kalau setiap ada tugas kumpulin nanti agak banyak nanti filenya, ya. Jadi diperiksanya agak mendingan nanti dikumpulkan dulu semua PR-nya, nanti bisa periksa sekalian, ya. Oke, itulah yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan nggak sebelum saya akhiri? Bapak izin Silakan memastikan tanya. untuk Bapak Untuk izin apa? memastikan untuk tugasnya di file ini aja Pak, tugas 2 ini dari awal sampai akhir. Iya, dari awal satu file aja, ya. Satu file dari awal. Tulis tangan, ya, jangan diketik. Tulis tangan. Kalau diketik nanti itu, ya, Anda pakai kerjaan orang lain diketik. Jadi gini, dengan menulis itu kan sebetulnya ketika saya nyuruh menulis, itu berarti ada transfer ilmu, Mas. Anda boleh mengerjakannya bareng-bareng nggak apa-apa. Anda mestinya sama dengan teman, saya ngerjain bareng yuk. Boleh, nggak apa-apa, ya. Tapi harus tulis tangannya, atas tangan sendiri. Jangan sampai begini, hasil kerja orang langsung dicontek. Begitu nanti ada ujian. Diubah aja yang diketahuinya, Anda bingung-bingung lagi. Kan. Jadi tetap dikerjakan, ya. Ada lagi pertanyaan lain? Silakan tanya. Untuk dikerjakannya Pak, soalnya ditulis kembali atau boleh langsung diketahui ditanyakan? Boleh langsung aja diketahui sekian. Langsung aja, ya, nggak usah capek-capek. Nggak usah digambar lagi, nggak usah, ya, nggak usah. Gambar tuh, masa harus menggambar otek? Masa harus menggambar tangki-tangki kayak gini? Nggak usah, ya. Walaupun juga mau, ya ditempel, gunting, tempel aja gitu, ya. Ditempel boleh lah. Tidak usah dikutuk ulang. Ada lagi yang lain? Silakan tanya. Nggak ada, ya? Aduh, lagi puasa, ya mungkin sebagian masih ngantuk. Nggak apa-apa, ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat melaksanakan ibadah puasa. Saya ingatkan bahwa puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi bagaimana mempuasakan organ tubuh kita, mempuasakan panca indera kita. Awas jangan berkata kasar, awas jangan ngomongin orang, mata juga sama. Gunakan hal-hal yang baik, membaca yang baik, membaca Al-Quran, melihat tanda kebesaran Tuhan di alam ini, ya. Telinga juga dijaga, jangan dengar hal yang baik, yang buruk-buruk selamatkan semua. Jangan sampai nanti puasa kita batal. Batalnya bukan karena makan minum, tapi batal karena kehilangan pahala. Karena kita tidak menjaga kualitas puasa kita, ya. Jadi jaga betul supaya puasa kita betul-betul punya pengaruh dalam hidup kita. Tidak hanya sehat, tapi juga Anda semakin rohaninya semakin baik, ya. Semakin cinta kepada Tuhan, semakin banyak beramal soleh, kasih sayang kepada sesama, berakhlak semakin baik, dan semoga itu semua mengantarkan kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan puasa ini bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Kalau menahan lapar dan dahaga atau targetnya sahur dan buka, anak SD kelas 3 juga bisa. Tapi bagaimana supaya puasa kita berkualitas, itu adalah tugas kita semua. Jaga baik-baik, ya. Jaga baik-baik. Doakan orang tua kalian supaya sehat, panjang umur, kemudian diberikan kemudahan rezeki. Untuk orang tua kalian yang sudah meninggal dunia, doakan dengan tulus semoga mereka bahagia di alam kuburnya masing-masing. Untuk yang sudah tidak lagi dengan orang tua kalian karena berpisah, tetap doakan dimanapun mereka berada.
darah dagingnya mengalir dalam tubuh Anda ya. Doakan dengan baik. Allah tahu segala isi hati kita, tetap kita harus bersangka baik. Jangan ada dendam, jangan ada benci ya. Untuk guru-guru kalian yang sudah mengajarkan ilmu, baik dari SD maupun sampai perguruan tinggi, doakan juga supaya mereka sehat, mereka panjang umur, diberikan keberkahan rezekinya, karena tidak semua guru itu hanya sekedar mengajar. Juga ada guru-guru yang mendoakan para muridnya supaya mereka menjadi generasi yang lebih baik. Oke? Doakan untuk yang sudah wafat, semoga diberikan kebahagiaan kubur. Untuk yang sedang sakit, semoga diangkat penyakitnya, dipanjangkan usianya. Untuk yang sedang ditimpa duka, ditimpa kesedihan, semoga diberikan kesabaran dan kelapangan dada. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima kasih Pak. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Selamat pagi.